Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yarwinari dari 12 MIPA 4, nomor absen 14. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa lembaga perlindungan hak asasi manusia. Langsung saja, yang pertama yaitu Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi salah satu lembaga perlindungan hak asasi manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tugas dari kepolisian yaitu: pertama, melindungi keamanan setiap masyarakat, tata tertib, penegakan hukum, serta HAM. Yang kedua, menjaga keamanan umum serta hak milik, lalu senantiasa agar tidak menggunakan kekerasan dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan tetap menghormati supremasi HAM. Polisi juga harus menghindari asas praduga tidak bersalah. Penegakan hukum terhadap tersangka pun harus dilakukan ketika sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa yang bersangkutan terbukti bersalah. Yang kedua, Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Lembaga ini dibentuk dengan dasar hukum berupa Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Lembaga ini dibentuk dengan berlandaskan hukum perundang-undangan serta nilai Pancasila. Tujuan lembaga ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, di mana undang-undang ini memuat dua tujuan utama Komnas HAM, yaitu: 1. Menciptakan iklim yang kondusif dalam penerapan hak asasi manusia sesuai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Piagam PBB, serta DUHAM. 2. Meningkatkan perlindungan terhadap HAM demi mendukung terciptanya tujuan dari pembangunan nasional. Ketiga, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dasar hukum dalam pembuatan lembaga ini yaitu Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Lembaga ini berdiri pada tanggal 9 Oktober 1998. Terdapat 3 fungsi lembaga ini, yaitu: pertama, melakukan distribusi pemahaman terhadap jenis kekerasan yang terjadi pada perempuan di Indonesia. 2. Menciptakan kondisi ideal untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan. Ketiga, mencegah atau menanggulangi segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan. Yang keempat, KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dasar pembentukan KPAI yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Beberapa hak yang harus dilindungi KPAI yaitu hak agama, hak kesehatan, hak pendidikan, hak sosial, serta hak perlindungan khusus. Semua itu tertuang dalam pasal 42 sampai dengan pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta bebas dari berbagai jenis tindak kekerasan. Yang kelima, Pengadilan HAM. Lembaga ini dibentuk dengan dasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan ini berdiri di berbagai kota maupun kabupaten di setiap provinsi di Indonesia. Hal yang membedakan lembaga ini dengan lembaga perlindungan HAM yang lain yaitu lembaga ini khusus menangani kasus tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia saja. Namun, pelanggaran hak asasi manusia berat seperti kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, serta pelanggaran HAM berat lainnya tidak dapat diselesaikan dalam lembaga ini. Yang keenam,
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, berfungsi untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat dengan cara rekonsiliasi. Dasar hukum dalam pembentukan lembaga ini yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004. Tujuan pembentukannya tertuang pada pasal 3, yaitu pertama, melakukan penyelesaian terhadap segala pelanggaran HAM berat yang dilakukan pada masa lalu di luar pengadilan. Kedua, menyelesaikan kasus dengan cara rekonsiliasi serta persatuan nasional. Lembaga yang ketujuh adalah YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Termasuk dalam lembaga non-pemerintah, lembaga ini didirikan oleh Dr. Adnan Buyung Nasution pada tanggal 26 Oktober 1970. Bentuk dari YLBHI yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Lembaga ini mendapat dukungan dari Bapak Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, yaitu Bapak Gubernur Ali Sadikin. Fungsi lembaga ini untuk memberikan bantuan kepada siapa saja yang membutuhkan, khususnya bagi warga yang tidak mampu. Lembaga ke-8 adalah Lembaga Bantuan Hukum Swasta. Lembaga ini sangat dirasakan manfaatnya oleh setiap masyarakat yang ingin memperjuangkan hak asasinya. Karena sifat dari lembaga ini yang non-profit, sehingga semua layanan yang diberikan lembaga ini akan diberikan secara gratis atau cuma-cuma. Tujuan dari bentukan lembaga ini adalah 1. Memberikan advice dan pendampingan kepada warga yang kurang mampu. Kedua, memberikan nasihat hukum kepada masyarakat di luar pengadilan agar tidak terjerat hukum. Ketiga, memberi pengetahuan mengenai hak yang harus diperoleh. Kemudian, lembaga ke-9 adalah BKBH atau Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. Layanan BKBH ini terdiri dari beberapa bidang, seperti bidang konsultasi hukum, bidang layanan hukum, kemudian bidang kajian dan penelitian, serta bidang advokasi. Dan yang terakhir atau lembaga perlindungan HAM ke-10 adalah Kontras, yang merupakan kependekan dari Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Lembaga ini fokus dalam menangani orang-orang yang hilang dan merupakan korban kekerasan. Visi dari lembaga ini menggambarkan bahwa rakyat harus terbebas dari segala jenis intimidasi, kekerasan, penindasan, ketakutan dari segala jenis pelanggaran HAM atas dasar apapun, termasuk gender. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.